Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan kami channel Santri Idaman. Sekarang kita akan membahas tentang kisah dan hikmah di balik bait Alfiyah. Terusannya yang kemarin kan sudah dijelaskan bahwasanya cara agar kita itu tidak mudah tersakiti atau menyakiti orang lain, yaitu pertama itu adalah lafdzun mufidun, yang kedua itu adalah istaqim. Sekarang kita akan membahas pada bagian yang ketiga, yaitu cara ketika kita itu disakiti orang atau ketika kita dihina orang. Oke. Dalam Alfiyah disebutkan wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Isim, fi'il, huruf, itulah yang disebut dengan kalim. Menukil dari salah satu ulama di Jawa Tengah, salah satu kiai di Brebes, mengatakan bahwasanya bait ini sangat pas digunakan ketika kita disakiti orang, ketika kita dihina oleh orang. Maka kita harus punya 3 prinsip. Prinsipnya yaitu isim, fi'il, dan huruf. Apa itu maksudnya? Maksudnya isim itu kalau mengikuti pendapat ulama Basrah maka diambilkan dari kata sumuwun. Sumuwun itu artinya adalah luhur. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita disakiti orang maka kita hadapi dengan budi pekerti yang luhur. Dan itulah sifat atau cara yang dilakukan oleh para nabi ketika menghadapi kaumnya yang menghina mereka. Seperti yang digambarkan dalam Maulid Ad-Dibai, bahwasanya Kanjeng Nabi ketika disakiti maka akan memaafkan. In udhiya ya'fu wa lam yu'aqib. Ketika disakiti maka beliau itu memaafkan dan tidak membalas. Dan itu adalah salah satu cara ketika kita disakiti orang dengan pakai akhlak yang mulia, yaitu memaafkan dan tidak membalas mereka. Yang kedua, fi'il. Fi'il itu artinya pekerjaan, atau kalau terjemah kontekstualnya yaitu tindakan nyata atau pembuktian. Ketika kita dihina orang, ketika kita diremehkan orang, maka kita tidak usah membalas. Kita cukup memberikan pembuktian. Ketika kita diremehkan sebagai orang yang bodoh misalkan, ya cukup kita buktikan bahwasanya kita tidak bodoh. Harus rajin belajar, harus berusaha sungguh-sungguh sehingga kita menjadi yang terbaik. Ketika dihina, kita itu orang miskin misalkan, ya kita harus membuktikan kita berusaha sekiranya kita itu menjadi orang yang sukses. Yang ketiga adalah huruf. Huruf itu artinya adalah berpaling. Makanya ketika kita dihina orang maka berpaling, tidak usah didengarkan. Anggaplah kita itu tuli, tidak dengar apa yang mereka ucapkan. Karena kalau kita ambil hati dengan apa yang mereka ucapkan, maka kita tidak akan bisa berkembang. Dan ini 3 hal ini sangat cocok dengan yang difirmankan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Berikan maaf, kemudian perintahkan dengan hal yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ada sebuah kisah nyata yang sangat menginspirasi yang berkaitan dengan tema ini. Dulu Sayyid Muhammad Al-Baqir. Sayyid Muhammad Al-Baqir itu adalah cucunya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain adalah cucunya Kanjeng Nabi. Berarti beliau adalah cucu dari cucunya Rasulullah. Muhammad Al-Baqir ini diberi gelar Al-Baqir karena ilmunya sangat luas. Bakir itu kan artinya keluasan ilmu.
suatu ketika Muhammad Al-Baqir ini bertemu dengan orang Nasrani. Orang Nasrani ini malah mengejek beliau. Si Nasrani tadi mengatakan, ya, pertama si Nasrani ini mengejek beliau sendiri, kemudian mengejek orang tuanya. Nah, si Nasrani mengatakan, hei kamu bakor ya. Muhammad Al-Baqir disebut bakor. Bakor itu artinya sapi. Kamu bakor ya. Akhirnya enggak, saya ini adalah Muhammad Al-Baqir, ya, bukan sapi. Dengan tersenyum beliau, tidak menampakkan apapun. Akhirnya kemudian si Nasrani tadi ngomong lagi, ibumu itu tukang cuci ya, tukang cuci, tukang masak, ya, tukang-tukang itu ya ibumu tukang cuci ya. Akhirnya Muhammad Al-Baqir menjawab, ya ibu saya memang tukang cuci, beliau adalah ibu rumah tangga, mencuci semua pakaian keluarga. Akhirnya tidak puas si Nasrani tadi, tambah lagi menghinanya, ibumu itu hitam ya, yang suka berbuat keji itu. Nah, akhirnya Muhammad Al-Baqir tersenyum. Beliau menjawab, kalau yang sampean sampaikan itu benar, maka semoga Allah mengampuni ibuku. Tapi kalau yang sampean sampaikan itu salah, semoga Allah mengampunimu. Beliau tersenyum, tidak membalas, tidak marah, ya. Akhirnya setelah itu si Nasrani itu menangis. Melihat halakul karimah Muhammad Al-Baqir, si Nasrani menangis seraya membaca syahadat masuk Islam. Masya Allah. Begitulah cara kalau kita disakiti orang, maka kita tampakkan halakul karimah, maka kita akan bisa menaklukkan orang itu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.